Komputer ternyata sudah mulai berkembang sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, orang Babilonia menciptakan alat hitung bernama abacus. Alat ini jadi cikal bakal kalkulator modern. Lanjut ke tahun 1642, seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal menciptakan alat hitung mekanik pertama bernama Pascaline. Alat ini bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan. Lalu, di tahun 1694, Gottfried Leibniz menyempurnakan alat tersebut agar bisa melakukan perkalian. Di abad ke-19, Charles Thomas membuat kalkulator mekanik yang lebih lengkap, bisa menjumlah, mengurang, mengalihkan, dan membagi. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk berhitung dan menyimpan data sudah muncul sejak lama. Masuk ke abad 20, perkembangan komputer ini semakin pesat, terutama di masa Perang Dunia. Nah, tahun 1941, ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse menciptakan komputer digital pertamanya yang bernama Z3. Komputer ini digunakan untuk keperluan militer. Nah, tahun 1943, Inggris menciptakan Colossus, komputer digital pertama yang bisa diprogram dan digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Nah, lalu tahun 1944, Amerika mengembangkan Mark I, komputer elektronik pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut AS. Nah, pada tahun 1946, komputer yang bernama ENIAC dikembangkan di Universitas Pennsylvania. Beratnya bisa mencapai 30 ton dan hanya bisa menyimpan angka sebanyak 20 digit. Dari sini muncullah komputer generasi pertama. Komputer pada masa ini masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Adapun ciri khasnya yaitu ukurannya besar, daya listrik yang tinggi, dan hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Contohnya adalah ENIAC atau EDVAC. Walaupun terbatas, komputer generasi pertama ini menjadi fondasi untuk komputer modern saat ini. Nah, sekarang kita lompat ke generasi keempat. Disinilah komputer mulai mengalami miniaturisasi, mulai dari teknologi LSI, Large Scale Integration, yang bisa memuat banyak komponen dalam satu chip, lalu dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, di tahun 1980-an, dan kemudian ULSI, Ultra Large Scale Integration, yang mampu menyimpan jutaan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1971, lahirlah chip pertama bernama Intel 4004. Semua komponen CPU, memori, dan input-output disatukan dalam satu mikroprosesor kecil. Ini yang bikin komputer makin praktis dan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, muncul juga perangkat lunak seperti word processing dan spreadsheet. Bahkan, mulai digunakan jaringan kabel yang disebut LAN, Local Area Network. Masuk ke generasi kelima yang masih berlangsung sampai sekarang. Komputer di era ini terus berkembang dengan cepat, apalagi dengan kemunculan AI atau kecerdasan buatan. AI ini memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya seperti asisten virtual, mobil tanpa sopir, sampai teknologi pengenalan wajah. Dan bukan hanya AI, tetapi juga ada perkembangan lain seperti komputasi awan, robotika, dan Internet of Things atau IoT. Kali ini kita akan bahas aspek ekonomi dari produk informatika. Produk informatika itu luas, ada perangkat keras seperti komputer, laptop, hingga smartphone. Perusahaan besar seperti IBM, Hitachi, dan Unipace memulai dengan mainframe lalu berkembang jadi PC dan smartphone. Nah, perangkat lunak juga berkembang, dulu hanya untuk komputer, sekarang sudah merambah ke aplikasi smartphone. Dari perkembangan ini, muncullah perusahaan raksasa seperti Microsoft Word, Apple, dan Facebook. Mereka sukses karena memberikan nilai tambah atau value baik bagi perusahaan maupun penggunanya. Kita sebagai pengguna bisa merasakan value itu lewat kemudahan komunikasi, berbagi informasi, sampai transaksi online. Menariknya,
Banyak startup hadir karena melihat masalah di sekitar, lalu mencari solusi lewat teknologi. Contohnya GoTo. Mereka bisa bernilai miliaran dolar hanya karena bisa menyelesaikan masalah masyarakat lewat inovasi digital. Sekarang kita masuk ke aspek hukum. Produk informatika punya hak hukum yang harus dilindungi, khususnya melalui lisensi. Lisensi itu penting karena menentukan boleh tidaknya kita memakai, mengubah, atau menyebarkan suatu perangkat lunak. Jenis lisensi ada 4. Pertama, lisensi komersial. Ini mengharuskan pengguna membayar sebelum memakai. Biasanya dibatasi penggunaannya dan rentan dibajak. Lalu yang kedua, freeware dan shareware. Freeware itu gratis, tapi tidak boleh sembarangan diubah atau disebarkan. Lalu shareware mirip tapi hanya gratis sementara, biasanya masa uji coba. Ketiga, open source. Lisensi ini membolehkan kita melihat, mengubah, dan membagikan kode program. Contohnya Linux atau Google Chrome. Keempat, domain publik yang paling bebas. Kita boleh menggunakan sebar dan ubah sesuka hati tanpa batas. Setelah aspek hukum ada perlindungan hukum dan haki. Namun, walaupun banyak jenis lisensi, pelanggaran masih sering terjadi. Contohnya, pembajakan atau penggunaan perangkat lunak tanpa izin. Karena itu, negara kita sudah membuat aturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan bagian dari hak haki, hak atas kekayaan intelektual. Hak haki ini melindungi karya cipta termasuk software sebagai hak eksklusif yang dijamin hukum. Jadi, penting banget buat kita semua, baik pengembang maupun pengguna, untuk paham dan patuh terhadap lisensi. Solusi yang paling aman adalah gunakan perangkat lunak yang legal atau bisa pilih yang open source atau bebas, legal, dan tetap berkualitas.